أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 245, Nadia Hawashi. Baik, alhamdulillahirabbil saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mas Ali. Masya Allah ya, ini nikmat sebenarnya bahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan Ali yakin banget pemirsa di rumah tuh banyak pengen tahu tentang urusan hutang piutang ya. Dan khususnya saat ini kita akan membahas tentang hutang puasa di bulan Ramadan. Silahkan Ustazah. Insyaallah, terima kasih Mas Ali Ya. atas waktunya. Balagul ula bikamali kasyafat duja bijamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Mas Ali, mudah-mudahan sehat Amin ya semua. Allah, makasih. Ada Ajeng Kufi, ada Qoriah kita, Masya Allah, Subhanallah. Iya, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita pada sore hari ini menyangkut hutang puasa di bulan Ramadan. Ini karena kita sekarang lagi bulan Ramadan, otomatis pasti banyak yang galau. Aduh, ini udah mau selesai bulan Ramadan dan ternyata hutang puasa Ramadan saya yang sebelumnya itu belum terbayarkan. Sudah mau habis Ramadannya. Bulan ini berhutang lagi, apalagi khusus bagi para perempuan ya. Biasanya yang haid, nifas dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bertanya-tanya, apakah hutang puasa di bulan Ramadan itu harus disegerakan? Tadi sudah dibahas mengenai perbedaan hutang dengan riba. Nah, kita berbicara mengenai hutang. Para pemirsa jamaah sekalian, hutang itu terbagi dua. Ada hutang kepada Allah, hablum minallah, ada hutang kepada manusia, hablum minannas. Kebanyakan utang kepada manusia itu pasti ada tata caranya. Ada yang bayarnya saya berangsur-angsur dulu ya, saya langsung cash ya, atau saya bayarnya itu disertai bunga, wallahu alam ya, itu hutang terhadap manusia. Tapi ada yang kedua, itu hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hutang kita bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah juga kita memiliki hutang. Termasuk salah satunya hutang berpuasa di bulan Ramadan.
Bagaimana hutang berpuasa di bulan Ramadan yang harus dilakukan? Dalam hadis Rasulullah dikatakan at-ta'ani minallah. Ketenangan itu berasal dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Jadi kalau ada orang buru-buru mengerjakan sesuatu itu pasti dari setan datangnya. Pengen buru-buru ini, pengen menyelesaikan buru-buru ini. Tapi kata Rasulullah illa fi khamsin. Boleh kita terburu-buru kecuali dalam 5 perkara. Di antaranya menyegerakan mayit, membayar hutang ya. Bukan hanya hutang kepada manusia tapi juga hutang kepada Allah. Ada lagi menikahkan anak gadis. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di rumah punya anak gadis, kira-kira sudah dewasa, sudah mampu untuk menikah, untuk menjaga kesuciannya silahkan langsung dinikahin. Belum ada calonnya ustazah katanya. Ya cari, calonnya cariin. Kalau laki-laki jangan diem aja. Karena jodoh itu kita nggak boleh tawakal, diem tiba-tiba datang nanti jodoh depan muka kita gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi harus tawakal dulu, ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Insya Allah Allah datangkan jodoh nanti. Ya. Jadi kalau sudah punya anak gadis, cukup usia matang, kemudian sudah ada ilmunya untuk menikah. Jadi orang menikah itu yang harus dipersiapkan pertama ilmu, selain mental ilmu. Ya, ada kitab Ukudul Lujain, Qurratul Uyun itu membahas semua tentang keilmuan dalam pernikahan seperti itu. Ya, nah salah satunya yang harus disegerakan adalah qada'uddain, membayar hutang. Hutang berpuasa di bulan Ramadan itu ada tata caranya membayarnya. Jadi tata cara yang harus dilakukan dibagi menjadi 3 bagian para pemirsa. Yang pertama adalah dengan cara qada', yang kedua dengan cara fidyah, dan yang ketiga dengan cara kafarah. Wah ternyata ada banyak ya. Bukan hanya kodok yang selama ini sering kita dengar cuman kodok fidyah. Tata caranya juga masih lupa-lupa gitu. Lalu bagaimana tata cara ketiganya? Yang pertama kodok. Kodok ini maknanya secara bahasa adalah memenuhi. Memenuhi, menunaikan. Secara istilah adalah fi'lul wajib ba'da waktihi dalam fiqih. Jadi qada itu adalah melaksanakan kewajiban setelah waktunya lewat. Jadi saya qada puasa. Puasanya Ramadan, dibayarnya habis Ramadan. Waktu Ramadannya kan udah lewat. Berarti dibayarnya ba'da Ramadan. Inilah yang disebut waktunya sudah lewat. Berbeda antara qadaan dengan adaan. Saya ingin mengajak para pemirsa untuk sama-sama kita belajar. Jadi qadaan itu melaksanakan kewajiban sudah lewat waktunya, dia hutang namanya. Dia laksanakan nanti setelah waktunya sudah lewat. Tapi yang kedua adaan. Adaan ini melaksanakan kewajiban fi waktihi pada waktunya. Makanya kalau kita sholat, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya apa? Sholat subuh kita sekarang. Masih ada waktunya, adaan lillahi ta'ala, tidak mengkodok sholatnya. Tapi kalau kita puasa, kita kodok nawaitu saumal ghadin an adai, kan harusnya an adai pada waktunya. Tapi kita ganti kodok Ramadan lillahi ta'ala, kodokan lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi itu perbedaannya adaan dengan kodokan. Ya, kalau kodokan dikerjakan setelah waktunya, tapi kalau adaan pada waktunya. Lalu para pemirsa yang saya muliakan, saya yakin di rumah banyakan ibu-ibu jamaahnya nih, Masya Allah. Siapa saja orang yang berhak mengkodok puasanya? Yang pertama, orang yang berhak mengkodok puasanya adalah wanita-wanita yang haid, nifas, wiladah. Ya. Aisyah radhiyallahu an dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'is shaum. Dulu kami di zaman Rasul, kata Aisyah, kalau kami sedang haid di bulan puasa, maka kami fanu'maru biqada'is shaum, disuruh untuk mengkodok puasa kami. Jadi ini buat para wanita yang mungkin belum mengkodok puasanya atau lupa mengkodonya. Ini kan kebanyakan lupa Bang Ali. Haidnya 10 hari, yang dibayar baru 7 hari. Ini saya 10 atau 7 hari ya? Kalau bisa dicatat agar tidak terlupa, karena ini hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah wanita haid dan nifas. Kalau dia haid di pertengahan hari, apa yang harus dilakukan? Puasanya masih dilanjut atau batal? Batal puasanya. Jadi haram baginya meneruskan puasanya padahal dia haid di siang hari. Seperti itu. Bagaimana kalau haidnya 10 menit lagi mau buka?
tetap batal puasanya. Kecuali melewati maghrib sudah buka dia baru puasanya itu dianggap sah seperti itu. Masya Allah. Yang kedua, orang yang boleh mengqadha itu adalah orang yang hamil atau menyusui. Al-hamilu wal muradi. Rodo'ah ya, orang yang sedang dalam masa penyusuan. Jadi orang yang hamil, orang yang menyusui dia boleh mengqadha. Imam Asy-Syafi'i mengatakan orang yang hamil dan menyusui ini punya 3 keadaan. Pertama, kalau dia hamil dan menyusui, kemudian dia meninggalkan puasa Ramadannya, dia mengqadha nanti setelah Ramadan. Jadi dia tidak puasa karena alasan pertama dia takut membahayakan dirinya kalau puasa. Aduh kalau saya puasa saya takutnya nggak sanggup nih, lagi ngidam, lagi hamil nanti muntah-muntah. Itu takut akan dirinya, maka dia wajib mengqadha, tidak usah fidyah. Keadaan yang kedua, kalau dia takut akan dirinya dan anak dalam kandungannya atau anak yang sedang disusuinya, maka dia juga wajib qadha tanpa fidyah. Ya, jadi 2 keadaan. Kalau takut bahaya akan dirinya, wajib qadha saja. Takut bahaya akan diri dan anaknya, wajib qadha saja. Nah, wal mas'alatus salasah, masalah yang ketiga. Kalau dia cuma takut doruroh bahayanya kena sama anaknya saja, tapi tidak takut untuk dirinya, maka di sini dia bukan hanya qadha tapi juga wajib fidyah. Seperti itu. Jadi orang yang sedang hamil atau menyusui, kemudian orang yang sedang sakit, ya, di pertengahan dia sakit, dia muntah, boleh batal puasanya, mengqadha dia seperti itu. Nah, yang kedua adalah fidyah. Fidyah itu apa sih? Al-badalul ladzi yatakhallasu bihil mukallaf an makruhin tawajjaha ilaih. Jadi fidyah itu adalah salah satu hutang kekosongan mukallaf yang mana larangan yang berlaku padanya itu harus dia bayar gitu ya. Jadi yang tadi sudah disebutkan, salah satu orang yang bayar fidyah itu adalah wanita yang hamil atau menyusui. Dia takut doruroh untuk si anaknya tapi tidak untuk dirinya. Yang kedua, orang yang fidyah, yang wajib fidyah itu adalah salah satunya adalah orang yang tua renta. Sudah tua, tidak ada kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang, maka dia wajib fidyah. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Masya Allah Bang Ali, kesian yang begini ya. Mudah-mudahan teman-teman kita juga yang kena COVID Allah sehatkan kembali gitu ya. Belum lama saya dengar kabar, kata WHO COVID-19 tidak akan hilang katanya. Waduh, kita jadi harus adanya new life gitu ya, kehidupan baru. Normal itu seperti apa ya? Seperti ini menghadapi COVID. Nah, nauzubillah, mudah-mudahan jangan gitu kan. Nah, lalu bagaimana cara membayar fidyah? Cara membayar fidyah itu para imam sepakat, para jumhur ulama, hitungannya adalah 1 sok. 1 sok itu sekitar 4 mud. Nah 4 mud itu adalah 675 gram beras. Kalau di zaman Rasul itu sekitar 2 tangan Rasul. 2 tangan Rasul itu disebutnya 1 mud. 1 mud ya. 4 mud itu adalah 1 sok. Jadi kalau dikonvert ke sekarang, dunia modern sekarang, zaman modern seperti ini. Jadi membayar orang fidyah itu adalah sekitar 2,75 gram beras. Jadi sekitar itu ya, jadi 1 hari ditinggalkan puasa 2,75 gram, 75 liter beras gitu ya. 3 hari dikalikan saja, 10 hari dikalikan saja. Jadi itu cara yang kedua, puasa, hutang puasa yang bisa kita bayar kepada Allah itu dengan cara fidyah setelah qadha. Dan yang ketiga adalah kafarah. Kafarah itu maknanya kata Imam An-Nawawi adalah as-sitru, menutup. As-sitru anil dzunub, menutupi dari dosa-dosa kita. Siapa orang yang wajib kafarah? Nah, orang yang wajib kafaroh itu adalah orang, mohon maaf bahasanya agak sedikit vulgar, yang bercampur dengan pasangan atau suami dengan istri bercampur pada siang hari di bulan Ramadan. Maka mereka wajib membayar kafaroh kalau bercampurnya karena disengaja. Tapi kalau karena lupa bagaimana? Nah, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan kalau mereka lupa maka tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ya, tidak wajib kafaroh. Tapi kalau misalkan Imam Malik mengatakan kalau mereka lupa, mereka wajib qadha saja. Imam Hambali mengatakan kalau mereka lupa, mereka harus qadha juga, kafaroh juga. Bagaimana ukuran kafaroh itu? Kafaroh itu adalah yang pertama dengan memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang nggak ada budak ya, Masya Allah. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja udah kegoda sama bini sendiri, ya.
gimana 2 bulan gitu kan, Masya Allah. Dan yang ketiga adalah dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang fakir miskin. Lalu itu pilihan atau harus dikerjakan semua? Sebagian ulama mengatakan itu pilihan, tinggal pilih salah satu. Ya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kamu mampunya yang mana maka bayar dengan yang tersebut. Tapi kalau tidak mampu semuanya, lebih afdol semuanya. Tapi kalau tidak mampu maka pilih salah satunya. Seperti itu ya, Masya Allah. Jadi itulah Bang Ali, ada qadha, ada fidyah dan ada kafaroh. Salah satu bagaimana tata cara yang harus dilakukan ketika kita membayar hutang puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang masih punya hutang puasa, baik yang haid, nifas atau mungkin yang bercampur dengan istrinya ya, cepat cari-cari ilmunya, cepat bayar karena Allah masih kasih umur kepada kita. Takutnya udah nggak ada umur, kita tidak bisa membayarnya lagi, itu jadi dosa nanti di akhirat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah, terima kasih Ustazah ya. Aduh ya, kalau misalnya ada yang mungkin dicatat lah biar jelas gitu ya. Dan kalau bisa di catatan tersebut gampang dicari. Udah catatannya susah dicari, lupa juga ntar ya. Naudzubillah min zalik. Baik, dan sesaat lagi ini gak kalah seru subtema kita ya, Masya Allah ya. Bahaya hutang yang gak dibayar seperti apa. Nanti kita akan bertemu guru kita Al Ustadz Abdurrahman Jailani. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.